Jadi saya merangkum singkat aja. Jadi di dalam tradisi penelitian kualitatif, sebelum adanya penelitian kualitatif itu sebenarnya ada penelitian namanya penelitian kuantitatif. Nah, sebelum munculnya berkembangnya penelitian kualitatif itu ada namanya mixed method. Nah, jadi sekarang yang berkembang itu justru penelitian kualitatif. Karena di dalam penelitian kualitatif itu orang bebas, ya kita itu bebas untuk melakukan wawancara. Nah, wawancara itu tidak bisa diwakilkan, harus dia sendiri yang melakukan. Jadi untuk bisa tahu, katakanlah misal ya, ada orang jualan kue, motivasi dia, semangat dia, sehari dapat berapa, dia nyumbang ke siapa, hasilnya nanti dibelikan apa, dan macam-macamnya. Untuk mengorek informasi dan gaya dari masing-masing pewawancara, orang yang kita wawancara itu, nah itu poinnya di situ. Jadi tidak bisa diwakilkan, misal Alfi, misal wakilkan wawancara, ini transkripnya, nggak bisa. Ya mungkin orang dikasih pedoman ya, tapi kita tidak bisa saklek pada pedoman itu. Nah, itu pentingnya penelitian kualitatif, yaitu fungsinya mendalami suatu kejadian atau suatu fenomena ya, yang berkembang di masyarakat. Nah, fenomena yang berkembang di masyarakat itu kalau dalam kajian ilmu pemerintahan itu banyak sekali. Nah, jadi di penelitian kualitatif itu mencari sesuatu yang tidak tampak tapi bisa dirasakan. Contohnya begini. Ini kan ada kebijakan. Nah, kebijakan misal boykot ini ya. Nah, ini kan nggak tampak. Nggak tampak ini maksudnya apa bentuknya, kan begitu. Suatu gerakan atau apa, mungkin ya, tapi bisa dirasakan. Entah kemudian di supermarket itu produk-produknya kemudian dibatasi, atau kita sendiri sebagai gerakan di media sosial dan macam-macam itu. Nah, itu bisa kita analisis. Sudut pandangnya selalu sudut pandang pemerintah. Bagaimana pemerintah mengontrol masyarakat. Nah, jadi pemerintah itu tidak bisa lepas dari aspek politik. Nah, yang jadi catatan ya, pemerintah itu tidak bisa lepas dari aspek politik. Setiap kebijakan apapun itu mengandung unsur politik. Politik jangan hanya dimaknai sebatas pemilu atau hal-hal kampanye-kampanye begitu ya, enggak ya. Jadi setiap apapun yang berkaitan, nah ini hasil hasil saya merenung. Nah, setiap ada masa itu masa kumpulannya, kumpulan masa itu mesti ada aspek politis. Apapun itu, baik tingkat RT, baik tingkat RW, baik tingkat organisasi mahasiswa, baik sampai tingkat atas. Pokoknya ada perkumpulan itu mesti ada aspek politis. Artinya di situ mesti ada yang mengontrol, mesti ada yang paling dominan. Nah, kemudian ada yang diam. Nah, misal kamu rapat hima atau rapat apa begitu, memutuskan ini begini-begini, ada yang diam. Itu bisa kita representasikan sebagai masyarakat. Masyarakat ada yang kemudian acuh pada satu kebijakan tertentu. Misal contoh sekarang yang sering kita dengar itu,
ya terserah presidennya siapa, saya nyari makan sendiri gitu. Itu kan sebenarnya kan sifat apatis, sifat cuek dan macam-macamnya. Nah, di kehidupan kita sehari-hari itu sama, kita menghadapi seperti itu. Baik dari tingkat bawah sampai anak juga sama. Nah, meskipun kesannya kalau di tingkat bawah itu kesannya kesan rasan-rasan ya, tapi sebenarnya hampir sama. Nah, hal semacam itu bisa dirasakan. Nah, itu contoh semacam itu bisa kita teliti. Tidak harus yang begitu kemudian tampak begitu ya. Terus kemudian terutama beberapa kebijakan. Nah, ini yang baru saja saya juga kaget ya. Jadi semenjak rame masalah itu anak pejabat yang anak pajak itu loh, yang siapa namanya itu, yang di Jakarta anaknya pegawai pajak itu. Nah, semenjak kasus itu ternyata itu ada tiba-tiba Kementerian Keuangan itu membuat kebijakan. Nah, kalau kalian punya NPWP, nah, NPWP itu nomornya cuma 15. Nah, KTP itu nomornya 16. Nah, kebijakan terbaru penyesuaian NPWP itu disesuaikan dengan digit KTP 16. Jadi setelah 2024 per Januari, nah, jika tidak menyesuaikan itu nanti ada 20% itu dikenai apa begitu. Nah, contoh-contoh semacam ini, nah, kalau kita kemudian tidak perhatian sebagai yang mengkaji tentang beberapa aspek pemerintah ya. Nah, itu yang nantinya juga berdampak pada kita sendiri. Terus kemudian berbagai hal sebenarnya apa yang tampil di media ya, di media sosial ya, baik di media sosial, baik di televisi, apa yang kita nikmati, apa yang kita lihat tampilannya itu sebenarnya palsu. Itu hanya permainan. Nah, kira-kira menurutmu, nah, yang kelihatan itu permainan. Maksudnya permainan itu dibuat-buat, bukan aslinya. Itu contohnya apa? Ayo, kita tanya saya. Coba, Alfi, apa? Di media sosial, ya, atau di televisi, ya, entah berita politik atau berita apapun lah. Nah, kira-kira, ya, yang terkesan dibuat-buat itu apa? Contohnya. Halo, cek. Atau Gufron? Dalam, Pak. Ya, tanya ini. Kamu kan sering menikmati media sosial atau menikmati berita. Ya. Di media sosial atau di berita itu, contoh apa yang sekiranya dibuat-buat, tidak asli, kelihatan dibuat-buat. Atau dibuat-buat tapi nggak kelihatan kalau itu dibuat-buat. Contohnya apa? Misal. Kayak pansos gitu, Pak. Boleh. Kalau Intinya yang ditampilkan di media sosial itu hanya kepura-puraan. Apa misal? ya kalau zaman sekarang ya ini, Pak, mendekati Pilpres itu kan banyak Apa yang contohnya? cuma pansos gitu kan ya, Pak. Kayak baik di awal tapi buruk di akhir. Anjay. Maksudnya baik di awal, buruk di akhir, maksudnya gimana? Ya kan bisa dilihat kalau saat ini tuh
eh kita mengorek ke belakang aja ya. Kayak Loh, contohnya enggak, tuh bukan demo-demo itu kayak bukan begitu. gimana deh? Maksudnya yang ditampilkan saat ini tidak masa lalu atau tidak masa masa apa berikutnya. Nah, yang ditampilkan saat ini ya, yang diomongkan dia saat ini, nah, itu yang menunjukkan kepura-puraan itu contohnya apa? Menegakkan HAM. Terus menegakkan HAM maksudnya gimana? Seakan-akan peduli HAM, peduli kemanusiaan begitu, dimanis-maniskan begitu ya, atau gimana? Atau yang lain, coba Gufron, mana Gufron ini? Atau Marta, nanti kalau lagi. Kenapa, Pak? Ya, kamu misalnya mengamati media sosial atau mengamati berita. Nah, yang kamu amati, nah, dan itu menunjukkan kepura-puraan yang sebenarnya tidak asli. Nah, itu contohnya apa? Seperti itu apa, Pak? Seperti gimmick gitu apa, Pak? Gimik boleh, apa misalnya? Kalau seperti gimmick itu mungkin kayak gitu apa ya, Pak? Kayak orang yang depannya itu baik terus belakangnya jelek gitu mungkin. Kayak di Hmm, depan orangnya baik terus di belakangnya jelek. hmm, Begitu sih kalau gimmick, Pak. oke. Nah, tak tanya, kamu pernah lihat sekretaris PDIP, Hasto namanya? Oh, pernah nih, pernah. Nah, oke. Sebelum di video apa di tampilan apapun sebelumnya dia itu orang yang tegar. Tapi ya setelah ditinggal Jokowi dia kok eh, anu tiba-tiba menangis di hadapan wartawan. Kira-kira menurutmu apa itu maksudnya? Ya itu ya gimmick, Pak. Gimmick politik lebih tepatnya. Nah, contoh semacam itu. Jadi apa yang ditampilkan ya dengan wajah melas, dengan riang gembira atau apa dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya kepura-puraan aja. Satu, mungkin potensinya karena menghindari pertanyaan wartawan yang macam-macam, ya, atau ingin menunjukkan ingin dibelas kasihani, nah, atau eh, situasinya tidak baik-baik saja sampai kemudian membuat nangis dan macam-macam. Ya. Orang bisa menganalisa dengan berbagai jenis. Nah, tergantung kita menggunakan pendekatan yang apa. Nah, itu. Jadi contoh satu fenomena saja itu bisa kita lihat dari berbagai perspektif. Nah, contohnya begitu. Nah, atau misal contoh begini, uh, kita lihat pilpres saja ya misalnya. Nah, sekarang itu kan apa namanya berita apapun itu dikomentari pilpres. Nah, dukungan 1, 2, 3 dan macam-macam yang lain. Nah,
Sehingga apa yang ditampilkan, nah, misal gini, kenapa, ya, misal contohnya begini, kenapa sekarang gayanya Prabowo lebih apa namanya ya, lebih tidak kaku seperti di periode 2019 ketika kampanye. Nah, misal dengan contoh gerakan begini-begini, nah itu apa maksudnya? Apakah apa namanya pengen menunjukkan politik yang santai, politik yang kemudian tidak apa namanya tidak membentur-benturkan, nah, dan yang lain sebagainya. Nah, itu bisa kita lihat dari apa namanya setiap kali dia menampilkan sesuatu. Nah, belum lagi apa namanya nah, terus begini, ada yang mengikuti pertemuannya Jokowi dengan Biden, ada. Ada, Pak. Oke. Nah, ada yang menganggap wajahnya Biden itu ditopengi. Nah, kira-kira menurutmu benar nggak itu? Jadi sebenarnya bukan wajahnya dia. Jadi misal wajahku ini ya, tak template kayak film-film itu, ya, tak mirip-miripkan. Nah, sekiranya ini nempel persis sama dengan wajah saya. Jadi ketika ngomong itu ya juga sama, ketika berkedip itu sama. Menurutmu gimana itu? Ya, apa ya, Pak? Ya enggak. Mungkin topengnya tuh lebih ke bukan ke fisik ya, tapi kayak apa ya? Ya gimmick gitu loh, Pak, kayak tadi yang Bapak jelaskan. Oke. Nah, itu tidak bisa dilacak pada satu jenis. Nah, di media sosial itu kan banyak ya kan. Nah, jadi yang perlu kita lihat kayak di media sosial itu ada akun yang sengaja memang mendukung. Ya, ada akun, jadi tidak bisa kita anggap satu akun itu dianggap netral. Netral itu dalam artian tidak ada tendensi untuk mendukung atau mengkritik dan lain sebagainya. Nah, sehingga di dalam melihat semacam itu kita perlu melihat berbagai, biasanya kan ada yang merepost, ya, merepost dari tampilan-tampilan atau postingan-postingan. Nah, itu kita lihat sejenis enggak. Kalau sejenis itu bisa kita anggap, oh oke. Oke itu dalam artian mendekati valid. Misal dari 15 akun, kita cek ya. Nah, dan kita ketika tampilannya sama dengan komentar yang berbeda, nah itu bisa kita anggap mendekati valid karena sudah cukup ya, karena sudah cukup dari itu tadi. Nah, dan bisa jadi semacam pertemuan-pertemuan itu ya karena disorot kamera sehingga harus berwajah ceria, berwajah senang, dan yang lain sebagainya. Nah, itu sehingga apa namanya kalau dalam pandangannya Erving Goffman itu ada orang itu tampil di depan, ya, tampilan depannya itu kadang dibuat-buat, nah, mudah tersenyum, apa namanya mudah menyapa dan yang lain sebagainya. Tapi di belakang sebenarnya muring-muringan, nah, galak lah misalnya begitu. Nah, sifat asli itu ya yang di belakang itu. Itu bisa merepresentasikan kondisi yang begitu. Itu kita bisa melihatnya dalam berbagai hal itu. Nah, itu yang tampil, yang kelihatan, yang apa namanya saat ini berkembang. Nah, sehingga dalam kita menganalisa atau melihat suatu fenomena
itu sebenarnya kompleks. Kompleks itu tidak bisa dilihat hanya katakanlah misal suatu pernyataan yang dinyatakan oleh A itu sudah dianggap yang paling benar, atau oh ya cukuplah gitu. Nah, tidak cukup kita begitu, tapi harus bisa mengkonfirmasi, minimal mengecek. Nah, kebenaran, namanya kebenaran, jadi mengecek. Nah, itu. Oke, dari sini ada yang ditanyakan. Tidak, Pak. Oke. Oke, mungkin ini ya, apa namanya, hanya saya menambahi apa namanya, penjelasan. Nah, nanti mungkin hari Jumat ya, ketemu Mas Sosi hari Jumat ya.